ya, artinya ada Pak Asep, ya, kemudian juga ada Pak PLT Direktur Penyidikan, Pak Taufik, gitu, dan pastinya ada Mas Budi selaku juru bicara. Sore ini saya akan menyampaikan pelaksanaan kegiatan penyelidikan tertutup yang sudah kita ketahui bersama dari sejak kemarin, ya, dan saya menyampaikan apresiasi, kemudian juga selain itu ucapan terima kasih, juga permohonan maaf, gitu ya. Kenapa? Karena pasti ada menunggu, ya, bertahan, gitu, kapan di konvers, kapan dapat informasi, kapan di doorstop, kapan dibales WhatsApp-nya, gitu ya. Nah, semuanya berproses, gitu. Tapi ya kami harus melakukan banyak kegiatan di dalam, sampai kemudian memastikan dan informasi itu bisa atau layak disampaikan kepada teman-teman wartawan jurnalis semuanya. Detailnya terhadap peristiwa tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, ya, terkait pengurusan izin tinggal sementara warga negara asing di Kementerian Hukum dan HAM. Ya, saya sebut Kementerian Hukum dan HAM sebelumnya karena temposnya itu ada dari saat Kementerian Hukum dan HAM yang kemudian saat ini atau sudah beberapa waktu yang lalu, sudah hampir 2 tahun, berubah menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, ya, dengan tempos waktu kejadian tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Gitu. Jadi informasi lengkapnya, ya, bahwa KPK telah melakukan kegiatan penyelidikan tertutup, ya, dan dari hasil kegiatan penyelidikan tertutup tersebut, ya, ada beberapa pelaku tindak pidana dan juga telah ditemukan bukti permulaan yang cukup atas peristiwa dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pihak, ya, dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan izin tinggal sementara warga negara asing di Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian IMIPAS. Saya masuk kepada konstruksi perkaranya. Jadi, kegiatan penyelidikan tertutup ini bermula dari tindak lanjut terkait kasus atau perkara rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan yang sudah ditangani oleh penyidik KPK pada tahun 2025 dan adanya data atau laporan transaksi keuangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Jadi saya tambahkan bahwa ini sebagai latar belakang, ya, gitu. Informasi yang kami dapatkan ini merupakan sebuah pengembangan. Dulu di awal di 2025 ada kasus RPTKA, kemudian ada juga informasi-informasi yang kami dapatkan berdasarkan dari PPATK. Maknanya bahwa tidak hanya dari pengaduan masyarakat saja, tapi bisa juga bersumber bahkan dari whistleblower system, dari internal, ya, dari kementerian, badan, lembaga, dan lain-lain, itu bisa sebagai dasar atau bahan kami untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, dalam laporan PPATK mengenai transaksi keuangan yang terkait, itu ada 35 pegawai Kementerian IMIPAS periode tahun 2019 sampai dengan 2025 ditemukan aliran dana pada 96 rekening bank dengan total nilai mencapai 366,7 miliar rupiah. Dari total aliran uang tersebut, hanya sebesar 9,7 miliar atau sekitar 3% yang bersumber dari gaji atau tunjangan. Sementara sisanya atau 97% lainnya diduga berasal dari pihak-pihak yang melakukan
pengurusan-pengurusan di bidang keimigrasian. Kemudian dalam proses penyelidikan tertutup yang sudah dilakukan, ya, dan juga termasuk kegiatan berita acara, pemeriksaan dan lain-lain, gitu, terhadap Saudara SK selaku Wakil Menteri IMIPAS tahun 2025-2026 dan juga sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024 diduga telah melakukan pemerasan dengan cara meminta jatah dari pengurusan izin tinggal sementara para warga negara asing melalui Saudara JS. Jadi JS ini adalah Direktur Izin Tinggal Sementara yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Jawa Barat. JS kemudian memerintahkan kepada BGS dan TBS, masing-masing keduanya adalah Kasubdit pada Direktorat Izin Tinggal, untuk melakukan penarikan permintaan biaya-biaya ekstra, tambahan atau pungli dari para pengurus, baik itu penjamin, sponsor, untuk para warga negara asing ini, untuk setiap dokumen permohonan izin tinggal sementara yang dilakukan proses-proses permohonan di, baik itu di Kanim, karena ada beberapa kegiatan, ada perpanjangan, ada alih status, ada update domisili, termasuk juga penambahan untuk dependen. Dependen itu misalkan dia membawa istri, anak, keluarga, dan lain-lainnya. Selanjutnya, untuk melaksanakan perintah tersebut, jadi perintah yang dari atas tadi diturunkan kepada direktur menurunkan lagi pada Kasubdit, dan diturunkan lagi nih, gitu. Ada staf-staf yang khusus untuk melakukan perintah tersebut, BGS dan TBS memberikan akses kepada JSP dan GST selaku staf subdit di direktorat atau di subdit izin tinggal tersebut. Kemudian khusus untuk GST, ini diduga memanfaatkan beberapa rekening nomini sebagai rekening pengepul untuk menampung fee dari setiap pengurusan izin tinggal sementara yang bersumber antara dari penjamin, ijazah juga dari para biro jasa, atau sponsor yang mengurus proses dari warga negara asing tersebut. Kemudian ini juga mengkonfirmasi bahwa ada rekening-rekening yang tadi saya sebutkan di awal, yang 96 rekening itu yang sudah ditelusuri oleh pihak-pihak PPATK, rekening-rekening ini ada yang nomini. Jadi ada yang menggunakan cleaning service, ada yang menggunakan office boy, ada yang menggunakan keluarga, kerabat, Bahkan ada yang menggunakan rekening-rekening yang beli, Jadi memang tidak menggunakan rekening dirinya sendiri, tapi menggunakan beberapa rekening-rekening yang lain. Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal IMIPAS, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada Saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu. Kemudian untuk menyamarkan pembagian uang para pihak, ini yang bertugas membagikan ini,
memberikan atau menggunakan kode-kode distribusi khusus, seperti menggunakan istilah malaikat, yang dimaksud distribusi untuk para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Kemudian kode lainnya, ya ada beberapa pihak kan yang dapat bagian ini. Ini menggunakan istilah pembayaran konser, gitu. Jadi konser grup band. Ada yang misalkan vokalis dapat sekian, gitaris dapat sekian, gitu ya. Backing vokal dapat sekian, koreografer juga tertentu. Jadi menentukan untuk membedakan jumlah dengan menggunakan kode-kode tertentu tersebut, yang mempresentasikan aliran uang itu untuk pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing. Jadi dari beberapa barang bukti yang berhasil disita, termasuk juga ini bisa dikatakan sebagai cangkang, seolah-olah dia memiliki aktivitas usaha atau shell company, yaitu dengan mendirikan perusahaan towing. Nah, dugaannya towing ini sebenarnya digunakan untuk kepentingan pribadi karena berkaitan dengan mungkin hobi, karena ada beberapa motor, kurang lebih sekitar 6, yang disita motor roda 2 itu adalah motor trail, yang mungkin digunakan untuk kepentingan off-road, gitu ya. Dan ini kami sementara menduga sebagai upaya untuk menyamarkan uang-uang yang mereka terima dan kemudian disalurkan kepada para pihak lain. Nah, di sisi lain, ketika perkara RPTKA di Kemenaker ditangani oleh KPK saat itu di 2025 mencuat, ini para pihak diduga panik dan segera menarik beberapa uang. Ini ya, jadi dari beberapa rekening itu ditarik, dikeluarkan, itu mungkin bertahap ya proses penarikannya karena menggunakan nama-nama yang nomine orang lain dan lain-lain, gitu. Dan uang tersebut kemudian dibelikan sejumlah emas, ya bahkan pada saat melakukan pembelian rumah itu ada termasuk juga barang bukti juga yang sudah disita. Ini pembayarannya juga tidak biasa. Biasanya transaksional pembelian barang tidak bergerak itu menggunakan rupiah, ya transaksinya di bank, transfer dan lain-lain, tapi ini menggunakan kepingan emas. Dari gambaran tersebut diketahui bahwa WNA dalam melakukan proses dokumen izin tinggal melalui biro jasa, penjamin, sponsor dan lain-lain, ya selanjutnya biro jasa akan membantu. Jadi seharusnya prosesnya ini menggunakan aturan. Ada PP, saya catat ini, PP nomor 45 tahun 2024 yang menentukan tentang jenis dan tarif atas PNBP. Di situ disebutkan misalkan untuk pelayanan keimigrasian. Ya. Pelayanan keimigrasian detailnya juga banyak, macam-macam. Gitu. Nah itu ada angka yang harus sudah ditentukan, nggak bisa kemudian diakalin. Nah inilah prosesnya yang kemudian ditambahkan. Jadi sebagai tambahan informasi saya mungkin sedikit saya tambahkan penjelasannya. Jadi warga negara asing yang ingin masuk ke Indonesia itu pada saat dia melakukan proses pengurusan administrasi itu seharusnya menggunakan semua proses pelayanannya secara daring. Nah, itu ada penjamin. Diawali dari kalau dia ingin berusaha, beraktivitas, bekerja, itu proses pengurusannya pertama yang dilakukan adalah RPTKA yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Jadi ini sebetulnya dua kementerian yang saling berkaitan. Satunya menerbitkan untuk RPTKA-nya, yang nanti terbitnya adalah TA01, itu pun juga jelas, tapi sudah prosesnya sudah berjalan, gitu. Nah, kemudian begitu dia ingin bekerja, maka kemudian melakukan proses visanya sudah tentukan.
ya, bahwa visanya bekerja, dan kemudian ada tambahannya adalah izin tinggal terbatas. Gitu. Nah, izin tinggal terbatas nanti pada saat perpanjangan juga ada 30 hari, 60 hari, 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang tidak terbatas. Gitu. Nah, ini proses inilah yang mulai dilakukan. Karena proses permohonan atau rekomendasi dari penjamin. Warga negara itu harus memiliki penjamin yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalkan dia ingin bekerja di yuridiksinya wilayah Jakarta Barat, gitu, maka pengurusannya dilakukan di sana. Nah, oleh karena ini melibatkan dari proses di Kanim di Jakarta Barat. Ya, tadi saya sebutkan ada perpanjangan, ada alih status, ada update domisili, ya, kemudian ada juga penambahan keluarga atau penambahan dependen. Nah, prosesnya gitu dilakukanlah di secara daring. Nah, kalau yang untuk yang dari Kanim ini, kantor-kantor imigrasi, ya, sesuai dengan lokasi itu, dokumennya setelah dilakukan secara proses daring, nanti disubmit. Nah, pada saat dia submit inilah mulai ada pungutan. Kalau dia tidak memberikan, nggak dikirim-kirim, gitu, ditahan. Barang itu ditahan, gitu. Nanti kalau dia sudah diberikan sesuatu, ya nilainya mungkin relatif, ada yang 1 juta, ada yang 1.500.000, bahkan ada yang lebih dan lain-lain, itu barulah disubmit untuk dikirim ke Direktorat Izin Tinggal yang ada di Direktorat Jenderal Imigrasi. Nah, nanti di sanalah baru dilakukan, atau di tingkat pusat itulah baru dilakukan otorisasi. Gitu. Disahkan. Nah, demikian juga di pusat. Ya, diduga bahwa kalau tidak memberikan sesuatu, si penjamin, si pengurus ini hanya sekedar menggunakan PNBP, pembayaran secara PNBP-nya saja, maka ini juga tidak diotorisasi. Tidak disetujui, diperlambat. Ya, jadi baik itu yang baru melakukan pengurusan awal, gitu, termasuk juga yang proses pengurusan selanjutnya, perpanjangan, alih status, ya, update domisili, termasuk juga untuk yang izin masuk kembali. Jadi ada izin tinggal sementara, ada izin masuk kembali. Jadi bedanya kalau izin masuk kembali itu, ya, misalkan dia punya tinggal sampai dengan 1 bulan. Nah, tapi dalam kurun waktu 1 bulan, dia melakukan kegiatan atau pergilah ke negara lain lagi, kemudian di antara itu dia balik lagi. Nah, itu ada proses izin masuk kembali. Ya, jadi proses-prosesnya itu yang dilakukan. Nah, itu yang saya sampaikan seharusnya bahwa proses-proses ini kan sudah dilakukan secara daring. Gitu. Artinya tidak ada lagi pertemuan antara pihak penjamin, pengurus dengan pihak operator. Gitu. Jadi sebenarnya sistemnya sudah bagus. Ya, mohon maaf, saya izin minum ya. Ya, jadi sebenarnya sistemnya ini sudah bagus. Nah, cuma sekali lagi seharusnya termasuk batasan waktu harusnya juga sudah ada. Mungkin nanti Pak Asep bisa jelaskan atau Pak Taufik, gitu. Harusnya kalau sudah menggunakan sistem, harusnya ditentukan dari dokumen masuk sampai approval, ya, sampai diotorisasi itu berapa lama, gitu. Harusnya seperti itu. Misalkan 5 hari, gitu ya. Jadi H+4 maksimal H+5 itu sudah terbit, ya, sehingga pada saat orang masuk, jadi izin tinggal terbatas itu memang dokumennya tidak secara fisik. Warga negara asing yang masuk ke Indonesia pada saat dia di autogate, sekarang itu kan sistemnya imigrasi sudah autogate ya, ditempel saja paspornya, itu langsung bisa masuk. Nah, sesaat kemudian itu akan ada notifikasi yang menjelaskan tentang status dari izin tinggal sementaranya sudah dapat. Itu melalui email, gitu. Jadi ini sebenarnya sudah prosesnya by system, by digitalisasi, gitu ya. Jadi tidak lagi ada pertemuan orangnya harus ngambil dokumen apa semuanya juga sebenarnya sudah tidak.
semua cukup diupload saja dokumen-dokumen itu kan nanti ada proses verifikasi, ya proses pengecekan dan lain-lain yang dilakukan oleh para petugas tersebut, gitu. Nah, seharusnya kalau itu dibatasi durasi waktunya sehingga tidak ada lagi peluang-peluang untuk mempersulit, memperlambat, ya atau mungkin ya dengan berbagai macam alasan orang yang melakukan dari pihak penjamin itu yang mengajukan permohonan kemudian dia dihambat, kesannya seperti itu, gitu. Nah, prosesnya secara daring semuanya. Kemudian saya lanjutkan, ya. Jadi ini menggambarkan ya bahwa praktek daripada proses permohonan izin ini yang tadi saya sebut dipersulit dan lain-lain dengan dipaksa membayar biaya-biaya tambahan ya pada loket-loket tertentu atau melalui proses yang sudah digitalisasi baik dari tingkat wilayah itu sampai di tingkat pusat. Jadi yang daerah itu yang di kantor-kantor itu juga minta gitu. Makanya kemarin kegiatannya itu bukan hanya di Jakarta saja, ada di beberapa tempat juga gitu ya. Kemudian ini menggambarkan juga bahwa perbuatan hukum dalam dugaan tindak pidana korupsi pemerasan ini dilakukan secara sistemik ya oleh para pihak dari mulai alur perintah di atas ke bawah serta aliran uangnya yaitu setoran-setoran dari bottom up gitu. Jadi yang proses perintahnya itu dari top down, kemudian uangnya dari proses setoran dari bottom up, bawah ke atas. Ngumpulnya di bawah dengan menggunakan beberapa rekening-rekening yang nomini tadi, atau UB atau cleaning service atau kerabat. Nah, dari peristiwa penyelidikan tertutup atau tertangkap tangan, setelah mengumpulkan informasi dan bahan keterangan awal, dalam tahap penyelidikan, tim KPK melakukan pemeriksaan beberapa pihak secara paralel di beberapa lokasi. Ada di Polda Bali, ada di Polrestabes Bandung, dan termasuk juga yang di Jakarta. Dari sini kami mengamankan ada 18 orang, ya salah satunya menyerahkan diri kemarin malam, ya dan yang sebagian besar lagi langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK dan dilakukan pemeriksaan intensif sesuai aturan maksimal adalah 1 kali 24 jam. Para pihak antara lain ada SMG, yang bersangkutan adalah PLT Dirjen Imigrasi 2024-2025, kemudian CS, Direktur Izin Tinggal, BGS Kasubdit, PBS juga Kasubdit, kemudian RAA, Kakanim Jakarta Pusat 2024 sampai dengan 2025, dan Kakanim Jakarta Barat 2025-2026. GSP, Ketua Tim, Ahli Status, ya, kemudian GST, Staf Subdit Izin Tinggal, kemudian MR, pihak swasta, PR swasta, RDW swasta, JK itu juga swasta, RP swasta, IR swasta, FR itu swasta, SA juga swasta, RRI swasta, IMB itu juga swasta, dan SK yang menyerahkan diri. Selain itu, kami juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait. Ini kurang lebih totalnya, ya, akumulasinya mencapai 17,5 miliar dalam berbagai bentuk barang, antara lain ada 7 unit mobil, 15 unit motor, 11 unit sepeda, kemudian saldo dalam rekening bank dan rekening aset kripto, serta sejumlah mata uang asing dengan rincian yang dari GSP, saldonya di rekening ada 2,2, kemudian 3 bundel sertifikat bidang tanah, 3 unit mobil, 5 unit motor, dan 2 unit sepeda. Dari GST, 4 akun aset kripto senilai 1,2 miliar, 4 unit mobil, 1 unit towing, 7 motor, 1 bundel BPKP, 8 unit sepeda, dan 500 gram emas. Kemudian dari RAA, ada saldo atas nama, ada rekening atas nama RA, kemudian 18 keping emas,
kurang lebih 200 gram, mata uang asing dolar 14.500, Singapura 10.000, kemudian dari mata uang asing Saudi Arabia itu 30, kemudian BPKB juga, dan 1 buah sertifikat perhiasan. Kemudian kepada mereka dari beberapa orang yang tadi yang sudah dibawa ke sini 18, ya, setelah melalui proses ekspos, ya, pimpinan dan seluruh kedeputian penindakan menetapkan, ya, atau menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 8 orang tersangka, antara lain SK, SMG, JS, BGS, TBS, RAA, GSP, dan GST. Terhadap para tersangka tersebut akan dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung dari mulai tanggal 4 sampai dengan nanti tanggal 23. Adapun lokasinya, penahanannya, GSP, GST, dan RAA ada di Rumah Tahanan Negara Cabang C1, kemudian untuk SK, SMG, JS, dan TBS, PGS dilakukan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih. Dari perbuatan para tersangka, penyidik menetapkan atau menyangkakan kepada mereka telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf E dan atau pasal 12 B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, kemudian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ada beberapa hal juga yang mau saya sampaikan, bahwa kami melihat perkara di Kementerian IMIPAS ini tidak dilakukan ya secara individual, tapi ini sudah dilakukan secara kelompok atau bahkan secara sistemik. Ini tercermin dari pola alur perintah, aliran uang, dan mekanisme yang terstruktur. Mulai dari proses pengajuan dokumen, verifikasi, rekomendasi, hingga terbitnya izin tinggal sementara yang melibatkan bukan hanya di tingkat pusat, tapi juga dari wilayah. Ya, tentu ini juga menjadi perhatian dan menjadi atensi juga dari sisi penindakan maupun sisi dari pencegahan, tidak menutup kemungkinan bahwa pola-pola yang dilakukan di wilayah ini dilakukan juga oleh wilayah-wilayah yang lain. Sehingga para pihak yang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka, tindakannya merupakan satu kesatuan, rangkaian perbuatan yang saling berkaitan sehingga sempurnanya, atau istilahnya secara hukum adalah fultoid, perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi pemerasan yang telah memenuhi unsur-unsur pasal yang saya sudah sebutkan di atas tadi. Di mana unsur tindakan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri secara sempurna terpenuhi ketika permintaan pelaku telah dipenuhi dengan adanya penerimaan uang dari para pemohon izin tinggal kepada para tersangka tersebut. Sebagaimana sudah saya gambarkan tadi di awal. Perkara pada sektor keimigrasian ini memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan perkara terkait RPTKA. Karena tidak hanya menyangkut individu yang akan bekerja di Indonesia, tetapi juga melibatkan setiap anggota keluarga warga negara asing yang turut mengajukan atau dependennya tadi tambahannya atau menetap di Indonesia maupun turis asing yang akan berwisata. Jadi ya tentu ini menjadi suatu tantangan untuk perbaikan, jangan sampai kemudian disalahgunakan. Mereka mengajukan visa hanya untuk kunjungan turis, ya ternyata mereka di sini bekerja, beraktivitas, melakukan kegiatan-kegiatan yang seharusnya ini adalah PNBP-nya berbeda, gitu. Ya, sehingga kalau sampai ini dilakukan, ya tentu ini juga merugikan negara. Ya, pendapatan negara yang masuk
jadinya berkurang. Ya, bahkan banyak beberapa kegiatan itu yang menjadi catatan, misalkan ada beberapa yang sudah dilakukan proses penegakan hukum ya, gitu. Mereka ada yang berpraktek seperti menjadi izinnya visanya turis, tapi mereka beraktivitasnya aneh-aneh lah, macam-macam gitu. Nah, ini kan karena tidak membayar. Ini yang harus banyak dilakukan perbaikan dan penertiban gitu. Jadi dampaknya bukan hanya terhadap kementerian saja, tapi pasti kepada negara juga. Kemudian KPK juga melihat ada upaya untuk mengakali digitalisasi pelayanan publik dalam pengurusan izin tinggal dengan adanya modus tadi, yang submit, kemudian otorisasi. Nah, ini seharusnya, ini menurut saya simpel sebenarnya. Artinya simpel itu gini, dibatasin saja bahwa waktu pengurusan kalau lengkap 5 hari harus sudah selesai, harus sudah approve. Gitu. Kalau misalkan nggak lengkap, dikembalikan. Nah, kalau misalkan nanti ada hal-hal yang pemohonnya jumlahnya banyak, sedangkan petugasnya nggak banyak, mungkin dia juga bisa approve secara by sistem otorisasinya. Ini menurut saya juga mempermudah, ya, apalagi dengan proses EI, menurut saya ini harusnya bisa dilakukan untuk menghindari adanya akal-akalan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertugas melakukan kegiatan tersebut. Untuk itu KPK mendorong penguatan integritas, ya, sistem pengawasan dan pelayanan lintas kementerian, ya, baik sektor keimigrasian, kemudian ketenaga kerjaan, ya, mengingat proses masuk dan aktivitas warga negara asing di Indonesia saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Gitu. Kemudian dalam perkara ini KPK juga akan terus melakukan pengembangan penyidikan untuk mendalami kemungkinan penerapan jika memang ada buktinya, alat buktinya tentu bisa saja penerapan terhadap tindak pidana pencucian uang. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan selain kepada rekan-rekan media, kami sampaikan juga kepada Polri, khususnya dari Polda Bali dan Polda Jabar yang telah mendukung dan membantu, termasuk juga kepada masyarakat, ya, yang sudah memberikan dukungan dan terutama dari PPATK yang sudah sangat berkolaborasi sangat baik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Demikian yang saya dapat saya sampaikan. Saya minta maaf, saya jelaskan agak detail supaya kita semua sama-sama paham, bukan hanya dari sisi kasusnya saja, tapi dari bisnis prosesnya juga setidaknya kita semua paham. Seperti itulah yang dilakukan dan kemudian disalahgunakan oleh para pihak ini. Saya kembalikan kepada Mas Budi, silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua yang telah menjelaskan secara lengkap bagaimana konstruksi perkara, pihak-pihak yang dilakukan penahanan, dan juga upaya-upaya pencegahan ke depannya supaya tindak pidana korupsi di sektor keimigrasian ini tidak kembali terjadi. Baik, rekan-rekan jurnalis, kita akan buka sesi tanya-jawab, sesi pertama untuk 3 penanya. Baik. Dulu. Ada bukti itu? Baik teman-teman, sebelum kita buka sesi tanya-jawab, kita akan tampilkan lebih dahulu untuk barang bukti yang diamankan. Nah, di sini kan? Di sini. Ya sudah, kita mundur, Ju. Iya, jadi ingatkan. Kaget deh. Berikut adalah beberapa barang bukti yang kami amankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan. Selain kemarin sudah kami tunjukkan sejumlah barang bukti kendaraan bermotor roda 4, roda 2, dan juga sepeda.
dalam kesempatan ini kami juga menunjukkan barang bukti dalam bentuk emas, ada 700 gram, kemudian ada uang dalam bentuk valuta asing, US dollar, SGD, yen, dan juga rial. Cukup, teman-teman? Cukup ya? Ya, oke, bungkus nih. Motor. Kalau dia lagi operasi untuk masyarakat, tapi jasa yang dipakai juga. terima kasih. Baik, kawan-kawan jurnalis, kita akan lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Sesi 1 kita buka 3 penanya. Sisi sini ada Mas Wahyu, tengah, kemudian nanti ada Mas Bayu, 3 dulu. Dari sana dulu nggak apa-apa, Mbak Sarah. Mas Bayu, dari Sinpo, silakan. Selamat sore Pak Ketua, selamat sore Pak Sep, selamat sore Mas dan Bapak-Bapak yang di depan. Mohon izin saya mau bertanya terkait nominalnya Pak. Ini kan temuan PPATK itu 366 miliar dari 96 rekening. Terus yang terungkap uangnya itu berasal dari jaringan pengurusan izin 145 miliar. Berarti terus ditambah 96, sekian itu berasal dari gaji. Berarti ada sekitar 200-an sisanya yang belum ketahuan. Apakah dari nominal tersebut ada lini bisnis di internal IMIPAS yang belum terungkap? Lini bisnis yang dalam tanda kutip mungkin bisa dikatakan haram gitu Pak ya. Terus selanjutnya kalau seandainya ini tindak pidana kasusnya bersifat sistemik, sementara tersangkanya 8 orang, apakah ada kemungkinan untuk dikembangkan lebih lanjut Pak? Terus daerah mana saja yang jadi kantung terbanyak pemasukan setoran dari pengurusan imigrasi? Begitu penerimaan terus pertanyaan selanjutnya, penerimaan yang didapat oleh SK itu tembusnya kapan Pak? Apakah ketika SK ini menjabat sebagai dirjen atau setelah dia naik jadi wamen masih menerima? Terus yang terakhir ada istilah malaikat, vokalis, backing vokal, koreografer, dan sebagainya. Itu yang ditutupin siapa sih Pak? Sosoknya siapa saja di antara malaikat dan kawan-kawan itu? Apakah ada sosok yang di atasnya malaikat mungkin? Dan sebagainya. Mungkin bisa dijabarkan lebih jauh. Mohon izin Bapak. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mas Bayu. Pertanyaannya sangat lengkap ya. Ada 5 poin kami catat semuanya. Kita ke sisi tengah, silakan. Cek, oke. Selamat petang Bapak-Bapak, saya Max dari Sinpo TV. Mungkin tadi berhubungan dengan pertanyaan Mas Bayu tadi, mungkin spesifiknya adalah terkait dengan celah izin kitas dan kitab ini, kalau boleh tahu, boleh didetilkan lagi, apakah celah ini muncul ketika kepemimpinannya Pak SK begitu, atau memang celah ini udah sistemik di nomenklatur Kemenkumham sebelumnya, dan memang ini jadi bom waktu di masa sekarang. Apakah memang celah izin kitas dan kitab ini memang sudah mengakar dari nomenklatur dari Kemenkumham dari dulu sampai sekarang pun nomenklaturnya berubah juga, ini masih sistemik Pak itu. Dan juga mungkin tadi menyambung pertanyaan Mas Bayu tadi terkait dengan inisial SK itu kan 100 juta per minggu. Ini memang jatah preman ini, bahasa kasarnya ini adalah apakah sejak beliau mengetahui celah ini atau memang beliau sudah menjadi sebagai wamen Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Max. Ada 2 poin ya. Mike atau Max? Max ya, terima kasih Mas Max. Kita geser ke sisi depan, ada Mas Wahyu dari Kabar 6. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ketua, saya Wahyu dari kabar6.com. Saya tadi menyambung dari pertanyaan kawan tadi, kalau tadi disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa ini bukan individu, bukan personal, bahwa ini sistematis. Dan pelaku atau wamen ini menjadi tersangka ini sebenarnya penyidikannya itu atau pemantauannya sejak menjadi dirjen di Kementerian Hukum dan HAM. Artinya ini memang sudah sistematis, memang sudah mengakar, garis komando uang jago itu memang sudah hadir dari Kementerian Hukum dan HAM. Apakah juga nanti akan diperiksa mantan Menteri Hukum dan HAM pada masa lalu dan juga dirjen imigrasi sebelum Silmi? Ini sepertinya memang sudah mengakar. Kedua, pertanyaan saya ini terkait apakah KPK juga akan melakukan penyisiran pemeriksaan di imigrasi seperti Jakarta Selatan ataupun yang di bandara, dan juga apakah KPK juga akan bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja misalnya dan Polda Bali, seperti yang diketahui bahwa di Bali itu ada yang namanya Kampung Rusia. Dan Silmi ini memang pemain kripto. Dia banyak menukarkan dari sana permainannya. Itu yang informasi yang saya dapatkan. Itu saja yang saya pertanyaan dari saya dari kabar6.com. Terima kasih. Terima kasih Mas Wahyu. Tidak hanya pertanyaan tapi juga informasi yang tentunya jadi pengayaan bagi kami. Pak Ketua mungkin bisa. Ya, oke baik. Nanti sebagian besar akan dijawab oleh Pak Asep, Deputi Penindakan, atau Pak Taufik ya. Saya hanya rangkuman saja dari beberapa hal ini. Jadi kalau kita cerita tentang imigrasi ini kan bukan hanya soal izin tinggal saja. Izin tinggal itu kan juga pelaksanaan di Direktorat Izin Tinggal pun juga macam-macam, banyak kegiatannya. Termasuk juga yang tadi disampaikan sama Mas Wahyu, ya, ada overstay, ya, ada yang kemudian statusnya nggak jelas kegiatannya. Ya, visanya turis, kunjungan, tapi kemudian melakukan aktivitas macam-macam ya, baik itu abu-abu atau aktivitas yang terang benderang dan sebagainya. Jadi banyak hal sebenarnya sudah dilakukan gitu. Nah, kemudian dari proses yang tadi saya sudah jelaskan terkait masalah nilai gitu ya, tentu kami membatasi yang pertama adalah dari yang sudah dilakukan atau yang sudah kami dapatkan dari laporan hasil analisis itu. Jadi sementara kami berangkatnya dari itu dulu. Kalau nggak ada ya juga tentu kan nggak mungkin kemudian rambat. Tapi kalau dari hasil pemeriksaan dari BAP ada informasi, ada keterangan, ada tambahan, bahkan mungkin nanti pada saat kegiatan upaya paksa yang lainnya kita dapatkan dokumen tambahan, ya itu juga pasti akan kita lakukan. Gitu. Jadi ini kan baru terhadap yang beberapa orang
ya dengan nilai 145. Nah, bagaimana dengan sisanya? Gitu, karena pasti masih ada beberapa. Nah, mungkin tidak menutup kemungkinan juga itu mungkin terjadi di tempat yang lain, gitu, kanim-kanim yang lain. Gitu, karena saya juga dapat informasi, ya ada yang mempermudah, gitu, ada yang mempersulit, gitu. Jadi ya, bukan hanya sekedar mempersulit, mempermudah, mempercepat itu juga ada angkanya. Gitu. Jadi kalau misalkan orangnya buru-buru mau masuk karena sesuatu dan lain hal, mempercepat, mempermudah pun, karena tadi Pak Taufik menjelaskan, ada sebenarnya batas waktunya adalah lengkap maksimal 3-7 hari. Gitu. Proses pengurusan izin tinggal sementara. Gitu. Tapi kalau mau misalkan durasi kilat khusus mungkin juga ada juga. Gitu. Ya, jadi tambahnya seperti itu. Kemudian yang tadi kode-kode apa segala macam, ya itu sudah berdasarkan hasil keterangan, gitu. Tentu dalam proses konfes tidak mungkin kita sebutkan, gitu. Tapi itu sudah terkonfirmasi, ya pihak-pihak yang kemudian diberikan kode-kode tersebut dan mereka-mereka itu yang sementara saat ini ada di sini dari 8 orang itu. Kemudian bahasa mencela sistemik, ya dari lama celah dan segala macam gitu ya. Jadi kita melihatnya, kenapa saya bilang ini bukan individual, bukan personal, tapi sudah bagian daripada kelompok gitu. Karena melihatnya ini kan alurnya dari top down, kemudian proses pengumpulannya dari bottom up, setorannya itu. Jadi kan tidak mungkin satu orang maksudnya itu melakukan semua pekerjaan itu. Jadi ada semacam pembagian pekerjaan, gitu. Ada yang memerintah, ada yang menjalankan, ada yang mengumpulkan, dan ada yang membagikan, gitu. Nah, sebagai informasi bahwa kita berangkat untuk pelaksanaan penyelidikan tertutup itu dari awalnya adalah dari proses kita membuktikannya dari mobile banking. Gitu. Dari M-bankingnya itulah kemudian terungkap ini sana segala macam. Bahwa digunakan untuk menampung, kemudian dia tarik, dan tarik itulah kemudian dia serahkan atau dilaporkan atau untuk yang kode-kode inisial tadi. Gitu. Kemudian tadi sifatnya masukan, ya diperiksa apa segala macam, biar nanti itu Asep sama Pak Taufik lah nanti akan menjelaskan secara detail. Saya kira itu sebagai jawaban singkat dari saya. Pak Asep silakan. Atau nanti tambahan Pak Taufik juga silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Padahal sebetulnya sudah enggak sore. Mulai dari sore kemarin sampai sore hari ini. Sore gitu harusnya. Enggak pulang-pulang. Anda pulang dari pagi, saya 4:30 di sini. Tinggal berapa orang. Baik. Izin menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi terkait dengan masalah dari Mas Bayu nih. Uangnya gitu ya Mas Bayu ya. Ini yang tercapture di PPATK itu kan secara keseluruhan. Ya Mas Bayu ya, secara keseluruhan seluruh Indonesia sementara. Nah kita baru masuk dari titiknya yang ada di Jakarta Barat ya. Jadi yang kita temukan tadi kan ada 145 gitu kan. Dan lain-lain. Jadi nanti untuk selebihnya ditunggu ya Mas ya. Nah gitu ya. Jadi ini nyambung juga dengan pertanyaannya Mas Wahyu nih. Kabar 6. Alhamdulillah nanyanya cuma 3 Mas. Saya udah enggak 6 gitu. Jadi nanti tentu kalau ditemukan kita akan kembangkan kembali penanganan perkaranya karena ini kan disusuri satu-satu tadi kan pakai nomini dan lain-lain ya. Jadi harus benar-benar disusuri yang nomini ini atas nama siapa sebenarnya pemiliknya gitu. Karena pasti kalau kita hanya lihat namanya atau alamatnya kan dia gitu. Tapi ketika digunakan tercapture sama CCTV yang menggunakan siapa kan gitu seperti itu.
Ya, contohnya. Kemudian daerah mana saja? Tentunya daerah-daerah, karena ini khusus dengan TKA ya, berarti daerah-daerah yang banyak dikunjungi oleh tenaga kerja asing maupun orang asing yang akan datang ke tempat tersebut. Jadi disebutkan kan kenapa kita minta keterangan di Bali dan lain-lain gitu kan. Kan tingkat kunjungannya, tingkat izin tinggalnya di sana kan besar gitu ya. Jadi tentunya makin banyak volumenya yang masuk ke situ, nah disitulah yang paling banyak. Oke ya, Mas Bayu ya. Kemudian terkait dengan tempusnya kapan. Jadi ini saudara SK ini, tadi kan ditanyanya apakah sejak jadi dirjen atau setelah jadi wamen, kan gitu. Nah ini ternyata yang kita temukan sampai saat ini ya, dalam mungkin tempo 1 kali 24 jam ini, dari keterangan saksi-saksi maupun dari yang bersangkutan, itu sejak dirjen berlanjut ke wamen. Ya, oke. Kemudian izin sudah jelas, sudah. Yang 100 juta dan lain-lain juga sudah tadi ya, sejak lama gitu ya, tadi udah dijelaskan. Sistemik, sudah mengakar. Terkait dengan pejabat-pejabat yang lainnya, Mas Wahyu ya, tadi ditanyakan Mas Wahyu, apakah para pejabat sebelumnya, nanti kita lihat hasil dari keterangan para saksi ini, dan juga tersangka, apakah proses seperti ini, apakah permintaan-permintaan seperti ini juga terjadi sebelumnya gitu ya. Kalau memang itu ada, tentunya menjadi kewajiban bagi kami untuk melakukan pengungkapannya. Tapi mohon ditunggu ya, karena ini kan baru 1 kali 24 jam ya. Oke, kemudian kapan imigrasi yang lainnya akan diminta keterangan gitu ya. Ini juga sama. Kita fokus dulu ke yang ada sekarang. Dari yang kami peroleh, kami panggil gitu ya saat ini, nanti akan kita minta keterangan, kemudian tentu kita akan gali ini terjadi di mana saja. Walaupun dugaan kita sementara ya, dugaan penyidik sementara, ini kan terkait dengan tadi izin tinggal sementara ya, warga negara asing. Jadi pasti kita tadi sesuai dengan pertanyaan Mas Bayu juga, pasti di yang banyak gitu, yang banyak orang asingnya ke situ. Tapi kan nggak boleh kita hanya berprasangka, jadi kita nunggu nanti keterangan-keterangan dari para saksi. Itu mungkin dari kami tambahannya. Silakan Mas Taufik. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Putih, yang terhormat Pak Ketua, Mas Jubir. Tadi sebenarnya sudah terjawab semua ya. Itu ada yang belum? Jadi kalau saya hanya tadi menambahkan beberapa catatan yang mungkin tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Ketua dan Pak Deputi. Itu terkait tadi kode malaikat, Mas Bayu ya. Jadi yang kami temukan oleh tim penyelidik dan penyidik pada saat kegiatan tertangkap tangan, jadi kode itu memang dibuat oleh pejabat-pejabat di Kementerian MIPAS khusus untuk pejabat yang di atas. Artinya ya mungkin kita tidak bisa sampaikan tadi yang disampaikan Pak Ketua itu masih masuk ke substansi, tetapi itu adalah pejabat di antara eselon 2 ke atas. Hanya itu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan sistem, sebenarnya tadi sudah digitalisasi semua, disampaikan Pak Ketua, memang itu sudah menggunakan sistem komputerisasi, sehingga ketika Biro Jasa yang melayani warga negara asing mengajukan izin tinggal, sebenarnya sudah lengkap. Tapi karena ada tadi unsur pemaksaannya yang kita temukan, sehingga kemudian ada pungli-pungli, jadi ada istilah kepada pengurus Biro Jasa itu uang ACC untuk klik. Nah, kira-kira seperti itu untuk otorisasinya. Kenapa itu kemudian muncul pungli? Apa istilahnya? ACC, uang ACC itu klik. Uang ACC klik. Jadi sebenarnya ada semacam di komputerisasinya itu harus diklik oleh pejabat-pejabat yang punya otorisasi tadi.
Kemudian untuk mengotorisasi itu harus ada uang ACC klik istilahnya gitu. Ya. Kemudian tadi sudah terkait pejabat-pejabat yang lain ya tentunya tadi sudah disampaikan Pak Deputi itu sudah otomatis tim penyidik akan mengembangkan dalam proses penyidikan yang sedang berjalan karena ini kan OTT mestinya memang ke depan akan dilakukan pemanggilan-pemanggilan apakah itu pejabat yang lama atau pejabat yang saat ini tentunya nanti berdasarkan alat bukti yang ada atau berdasarkan hasil kegiatan-kegiatan temuan penggeledahan segala macam. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Pak Dudi mau menambahkan yang Bali itu tadi? Bali tadi. Yang kerjasama dengan Kampung Rusia di Bali. Saya kira ada ke Rusia gitu. Saya tadi agak terheran-heran. Ya. Siap. Apa aja? Jadi Mas Wahyu itu biasanya kan ini. Jadi dinamai itu karena orang banyak tinggal di situ. Ya, jadi maksudnya kalau dari luar negeri misalkan dari Rusia banyak yang tinggal di situ lalu dinamakan Kampung Rusia. Kalau itunya bermacam-macam maksudnya ada yang ke sana itu untuk turis, ada juga yang untuk bekerja gitu ya. Kemudian kita juga kan mengenal ada kampung yang lainnya misalkan kampung Arab, kampung Cina dan lain-lain. Itu karena banyaknya populasi masyarakat dari luar negeri itu. Seperti itu mungkin kira-kira. Ya mungkin saya tambahkan dikit ya. Karena di KPK ada kedeputian pencegahan dan ada kedeputian Korsup. Korsup itu lebih mitra kerjanya adalah pihak pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Nanti akan saya sampaikan atau saya perintahkan supaya mereka berkoordinasi mendalami itu. Dan jika memungkinkan melakukan tata kelola yang baik dan bisa memberikan kontribusi yang positif kepada Kementerian IMIPAS. Termasuk juga kedeputian pencegahan, juga saya minta untuk segera berkoordinasi. Ya, pastinya agak kejeda ya, karena ini proses penindakan kan sedang masuk. Mungkin pasca itu nanti akan kita lakukan, kami lakukan upaya-upaya dari sisi pencegahan. Memastikan, apa sih itu sebutan istilah Kampung Rusia, apa segala macam, seharusnya pertanyaan itu ya ditanyakannya ke Kementerian IMIPAS atau ke pemerintah Provinsi Bali. Mas Budi silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Deputi, Pak Dirdik. Kita buka satu sesi lagi untuk pertanyaan kawan-kawan. Sesi kanan Mas Umam, Mbak Satsya, Mas Kevin, Mas Willy. Waduh, ada Mas Fadil. Langsung on point ya pertanyaannya. Silakan. Cek. Selamat sore Pak Ketua, Pak Deputi, Pak Direktur, Mas Budi. Terkait SK Pak, kemarin kan sempat dicari keberadaannya, Silmi Karim, sempat dicari keberadaannya. Itu waktu pemeriksaan tadi malam, dia menjelaskan nggak sih Pak, kemana dia waktu dicari KPK itu? Apakah ada upaya penghilangan barang bukti juga selama dia dicari dicari KPK itu yang pertama. Yang kedua, ini kan SK jadi dirjen itu di 2023-2024 waktu itu kan masih Kemenkumham dengan Menkumhamnya Yasona Lawli. Nah, apakah KPK sudah mendapat arah ada setoran ke Menteri Hukum dan HAM saat itu, apalagi ada sebutan malaikat juga kan, apa arahnya ke sana gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, jumlah itu 100 juta per pekan itu kalau ditotalin semua berapa sih Pak kira-kira selama penerimaan itu, apakah sampai miliaran lebih gitu, dan peruntukannya udah ketahuan belum sih selain yang ditemuin itu, apakah misalnya karena kan SK ini rame punya
ani-ani gitu, katanya punya simpenan. Nah, apakah ada sebaran ke situ juga gitu, dan ini akan didalami apa enggak? Itu aja sementara, terima kasih. Terima kasih Mbak Zasya. 3 pertanyaan terkait dengan tersangka SK. Mas Umam, silakan. Izin Pak Ketua, Pak Deputi, Pak PLT Direktur sama Mas Jubir, izin saya Umam dari RRI. Pak, izin mau nanya, tadi kan disebutkan ada biro jasa ya Pak. Boleh nggak Pak disebutkan biro jasanya apa? Apakah hanya satu atau ada beberapa? Terus lokasinya apakah Jakarta atau di Bali? Terus ada kemungkinan nggak sih Pak biro jasa ini diduga bekerja sama dengan oknum para tersangka ini agar bisa mendapatkan uang dari itu? Terus ada mau konfirmasi lagi, apakah biro jasa ini juga dimiliki sama salah satu pejabat di anak Kemenkumham itu sendiri? Itu aja sih Pak, makasih. Terima kasih Mas Umam, fokus terkait dengan biro jasa. Kita geser ke sisi kanan, Mas Fadil dan Mas Weli, langsung poin. Cek. Ya, selamat sore Pak Ketua, Pak Asep, Pak Taufik, Mas Budi. Saya Fadil dari Detikom. Pak tadi menarik soal yang beli rumah pakai kepingan emas. Nah itu boleh spesifikin nggak Pak? Siapa sih yang beli rumah pakai emas itu? Apakah SK gitu kan? Karena kan kebetulan juga semalam KPK menyegel rumah beliau dan itu kan potensi untuk digeledah. Apakah rumah itu yang dibeli pakai kepingan emas? Kemudian yang kedua, sedikit di luar dari case ini, kemarin Pak Presiden menyampaikan bahwa KPK, Kejaksaan ataupun BPKP butuh apapun silakan bilang ke beliau gitu supaya penanganannya ini penanganan korupsi di Indonesia itu bisa diberantas gitu. Nah, dari KPK memandang pernyataan Presiden itu seperti apa sih Pak? Itu aja, terima kasih. Terima kasih Mas Fadil. 2 hal terkait dengan perkara dan juga dukungan Bapak Presiden. Silakan Mas Weli. Tes. Selamat sore Pak, Willy dari Harian Kompas. Mau nanya sedikit Pak, soal korban. Nah kalau untuk korban ini, pertama korban kira-kira ada kisaran gambarannya nggak Pak? Siapa, jumlahnya berapa, dan apa saja, dan apa juga korbannya ini sama kayak yang RPTKA Pak. Jadi mereka berhubungan karena mereka ngurus izin masuk TKA, lalu izin tinggal juga, jadi berkaitan, apakah memang ada keterkaitannya. Lalu kedua, karena tadi ada juga pakai kepingan emas, terus beli rumah, apa lari ke TPPU juga nanti Pak. Lalu yang ketiga sedikit saja Pak, kayak kan harusnya besok nih Pak, besok kan Jumat, harusnya kan vokalis ini kan nerima duit nih Pak. Nah, sekedar ingin tahu aja kayak, kalau kasusnya sedang ditangani KPK, apa sih Pak yang terjadi ke grup itu Pak, ke kelompok itu? Ketika kasusnya sudah bergulir di KPK, apakah uangnya masih mengalir, apakah grup WA atau grup Telegram atau apapun itu berhenti juga, atau KPK juga ada intervensi kayak, kan HP-nya kan disita nih Pak, kayak penyidik ngechat di dalam grupnya apa, seperti apa sih Pak yang terjadi di sesi-sesi saat ini itu, di belakang layarnya itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Weli. Sudah semuanya ya? Oh Mas Kevin. Satu lagi Mas, sebagai penutup. Mati mic-nya. Kan dulu. Nah. Pertanyaan saya tadi agak mirip sih, mau minta penegasan aja. Tadi kan disampaikan bahwa saudara SK menerima 100 juta per minggu ya. Nah saya mau tahu aja penjelasan secara spesifik dari saudara SK itu uangnya dipakai untuk apa? Karena kan secara umum tadi disampaikan kalau uang itu ada yang dipakai untuk kepentingan pribadi, ada yang juga buka usaha dan sebagainya gitu ya. Nah secara spesifik untuk saudara SK ini dipakai untuk apa Pak? Terima kasih. Baik, langsung tutup poin. Terima kasih Mas Kevin, ada 5 penanya, masing-masing punya fokus, ada yang terkait dengan tersangka SK, terkait dengan biro jasa, terkait dengan TPPU-nya, dan juga penggunaan dari aliran uang itu sendiri. Monggo Pak Ketua. Ya, saya dulu ya. Saya merespon dari Mas Fadil tadi yang terkait pernyataan dari Bapak Presiden
pada saat melaksanakan kegiatan di Sentul kemarin. Ya, bagaimana respon KPK gitu ya melihat sikap beliau. Ya, sebenarnya kami melihatnya dari sisi pernyataan beliau menunjukkan sebuah komitmen, ya, ketegasan, kemudian dukungan terhadap proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Gitu, dan ini juga sudah kita melihat semuanya. Saya yakin bagaimana pernyataan beliau kemudian terbukti dengan dari beberapa hal. Kemudian juga tidak ada intervensi terhadap aparat penegak hukum, keseriusan, dan banyak hal yang sudah dilakukan. Nah, bagaimana sebaliknya dengan KPK sendiri merespon apa yang sudah diperintahkanlah oleh Panglima Hukum, oleh Bapak Presiden. Ya, tentu kami akan menginventarisir kira-kira kebutuhan-kebutuhan apa, apakah dari sisi sumber daya manusia, apakah dari sisi anggaran, pembiayaan kegiatan, dan lain-lain, atau mungkin dukungan-dukungan operasional yang lainnya. Ya, ini tentu memerlukan pembahasan. Ya, pastikan kami akan melibatkan seluruh kedeputian bagaimana kita atau kami mensikapi arahan atau perintah Bapak Presiden yang sudah disampaikan pada tanggal 3 kemarin di Sentul. Itu. Yang lainnya Pak Asep sama Pak Taufik, silakan yang teknis-teknis. Pak Taufik mungkin mengawali, monggo Pak. Baik, terima kasih. Ini sudah banyak terlalu masuk yang substansi sebetulnya, tapi kita coba jawab. Mohon nanti dimaklumi karena tidak mungkin kita buka semua karena mungkin wartawan juga pers memahami kita butuh untuk pendalaman-pendalaman lebih lanjut atas temuan-temuan yang terkait kegiatan tertangkap tangan. Yang pertama mungkin dari Mbak Tasya ini, tadi ditanyakan apakah si SK ya sempat dicari, ya memang betul tim di lapangan sempat mencari, tapi apakah ada upaya-upaya yang dilakukan sebelum yang bersangkutan menghadiri atau hadir di gedung KPK, itu yang juga menjadi nanti bahan materi pendalaman oleh penyidik. Tapi sekarang sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan ada peran-peran yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, itu yang sementara kita yang ada. Artinya apakah nanti ada penghilangan barang bukti, nah itu masuk ke perbuatan yang lain tentunya, dan akan ada pasal-pasal yang lain ketika memang benar nanti kita temukan fakta-fakta yang seperti itu. Ya, artinya kalau memang betul ada, ya kita akan dalami juga untuk pengenaan pasal-pasal yang lain. Kemudian apakah ada pejabat-pejabat sebelum ini sudah sama, artinya juga kita akan telusuri. Tadi ada pejabat di Dirjen sebelumnya, tentunya tadi berdasarkan alat bukti yang kita punya dan keterangan-keterangan masing-masing saksi dan tersangka, ketika memang ada pejabat-pejabat lain yang terlibat, yaitu kita akan pasti kejar oleh tim penyidik karena ini memang baru awal. Kemudian satu lagi terkait total yang diterima SK atau penggunaan, ini sama dengan yang tadi terakhir ya, untuk penggunaan-penggunaan untuk apa. Memang disebutkan di alat bukti yang kita punya, catatan-catatan itu tercapture bahwa untuk SK ini menerima sudah dari sebelum menjabat wamen. Tapi kemudian sejak wamen pun juga beliau mengetahui ada jatah-jatah seperti itu dan tetap melakukan proses-proses itu. Nah, apakah nanti total berapa itu yang sedang didalami oleh tim penyidik. Terus kemudian penggunaannya untuk apa itu juga nanti kita akan kembangkan. Orangnya baru juga hadir, baru terakhir semalam kan. Kemudian terkait biro jasa apa saja, ya ada beberapa yang kemarin diamankan. Mungkin nanti dalam pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya kita akan state karena kemarin masih banyak di antara mereka biro jasanya itu hanya terkait dengan membantu pengurusannya. Kemudian untuk dokumen-dokumen formalnya kan belum dibawa. Terkait nama PT-nya apa, dari 18 orang dikurangi 8 yang tersangka, sekitar 10-an orang itu hanya banyak staf-staf dari biro jasa. Nanti kita akan konfirmasi, kita akan teruskan ke jubir, nanti ketika kita memang sudah dapat secara formil dokumen biro jasanya. Jadi mohon rekan-rekan bersabar, ditunggu saja.
Karena ketika kita belum punya formilnya, kita belum bisa jawab secara resmi gitu ya. Kemudian terkait apakah dimiliki biro-biro jasa ini oleh terkait afiliasi dengan orang-orang imigrasi, nah itu kita belum sampai ke sana sejauh itu. Tentunya itu akan jadi bahan pendalaman juga oleh tim penyidik. Dan kemungkinan pasti ada, karena kan memang biro jasa ini kemudian yang kemudian dimanfaatkan, tetapi itu belum menjadi fakta yang selama ini ya baru 2 hari ya, pertanggal 4 ini. Kemudian untuk terkait yang untuk keuntungan biro jasa sebenarnya yang diperas kan ini biro jasanya ya, karena head to headnya dengan pejabat imigrasi ini adalah biro jasa. Tadi disampaikan Pak Ketua ada pungutan-pungutan yang dikeluarkan lebih oleh biro jasa atas permintaan oknum-oknum tersangka tadi. Kalau yang di luar pungutan kan ada PNBP, itu sudah ada tarifnya. Nah, berkisar dari temuan-temuan yang kita punya itu antara, ini belum kita konfirmasi secara detail apakah per orang atau per kelompok biro jasa, itu diminta antara ada yang paling kecil 2 juta, 50 juta, ada mungkin yang sampai 100 juta. Tapi itu tergantung paketnya, apakah isinya dari yang dimintakan ke biro jasa itu berapa orang warga negara asingnya yang diminta untuk izin tinggalnya atau izin ITAS tadi. Kemudian untuk apakah ini ke TPPU, ya pastinya kita akan kembangkan ke sana, karena ada banyak aset-aset yang mungkin rekan-rekan ketahui. Kemarin ada beberapa alat-alat transportasi R2, R4, bahkan sepeda Brompton pun juga ada. Tentunya itu akan kita telusuri terkait perolehannya, dan apakah itu masuk dari pencucian dari tadi rekening-rekening nomini kemudian dibelikan aset. Nah itu sudah masuk unsur-unsur pencucian uang, itu juga akan menjadi tadi ada beberapa yang tadi disebutkan. Ini kalau tidak salah yang saudara JSP ya, ini ada saldo rekening yang 2,2 miliar, kemudian ada 3 bundle sertifikat hak milik tanah di Jakarta, itu tadi sudah disebutkan ya. Tapi nanti kita pastikan lagi, karena ini masuk substansi BAP-nya seperti apa, kita belum dilaporkan secara detail. Jadi kita akan update lagi terkait proses-proses penyidikan ke depan yang disampaikan oleh jubir nantinya. Kemudian ini yang terkait uang-uang untuk ke grup vokalis, gitaris, ini nih sebenarnya itu grup-grup yang dibuat oleh masing-masing tadi di bawah Kasubdit, staf-staf di Subdit izin tinggal tadi untuk menyampaikan amplop-amplop yang tadi sudah disiapkan, jatah-jatah per minggunya itu. Jadi bukan untuk grup vokalisnya yang real ya, maksudnya. Ini kode-kode saja buat mereka untuk memberi nama di amplop-amplopnya itu untuk pejabat-pejabat tadi. Jadi ada yang menyebutkan tadi malaikat, ada yang menyebutkan grup-grup vokalis, itu hanya untuk dari sisi kode antara mereka aja. Untuk penyaluran uang-uang yang dianggap jatah tadi untuk pungli tadi. Menurut saya itu yang catatan di saya, mungkin ada tambahan, mohon izin Pak Deputi. Terima kasih Mas Taufik. Saya hanya sedikit saja menambahkan, karena semuanya sudah dijawab oleh Pak Ketua dan Mas Taufik. Ini kayaknya ada 2 pertanyaan yang sama, sepertinya sangat krius gitu ya teman-teman. Ini Pak SK ini 100 juta per minggu, uangnya untuk keperluan apa? Kan gitu kan? Nah itu kan, itu yang pasti ini. Man, saya tahu. Enggak, ini ingin tahu apa ingin tahu banget nih? Kalau ingin tahu banget, nanti ditunggu ya. Tunggu, ini kan kita sedang diperdalam. Nah tunggu nanti siapa yang dipanggil nanti pasti ke sini gitu. Yang dipanggil, kalau dipanggil nanti ke sini ada siapa, nah itu silakan di ini. Jadi tunggu berarti, tunggu gitu ya. Kemudian
Kemudian tadi terkait dengan ada malaikat, ada ini. Jadi begini, ini kan sistemnya itu ada beberapa grup gitu, ada beberapa kelompok yang mengumpulkan itu. Mengumpulkan. Jadi dari kelompok ini supaya nggak ketukar nih amplopnya dari siapa, ini beri kelompoknya itu kelompok nanti pakai grup band. Gitu. Maksudnya grup band itu, nah untuk ini ada vokalisnya, ada siapanya gitu. Ini merujuk ke, misalkan bisa saja nanti vokalis itu sama dengan grup yang di sini pakai malaikat gitu kan, entah malaikat apa saja gitu kan di sini. Dan grup malaikat. Nanti yang di sini yang ngumpulin sebelah sini ada lagi, mungkin grupnya grup sepak bola. Nah, ada striker, ada ini, ada penjaga gawang kan gitu. Nah itu. Jadi gitu. Jadi masing-masing ini ada beberapa ini. Jadi beda-beda. Nanti kalau grupnya namanya sama, nanti ketukernya kan ketuker nih. Ini dari siapa sebetulnya? Siapa yang belum store kan gitu? Yang grup mana yang belum kan gitu? Kalau namanya pakai nama aslinya, ya namanya juga bukan kejahatan kalau pakai nama aslinya. Gitu. Kita gampang nanti, oh ini untuk bapak ini, apa ini kan nggak mungkin. Jadi masing-masing dibagi begitu ya. Dibagi seperti itu. Bisa dipahami kan? Oke. Ah itu kayaknya ini pemilik klub kayaknya. Itu rekan-rekan. Karena sudah azan kayaknya. Udah tadi jawab, lihat yang tadi dari 8 orang itu siapa ada yang sertifikat rumahnya di situ, itu kan? Nah itu jawabnya. Itu pertanyaan balik, tanya bukan dijawab, malah ditanya. Itu. Oke. Pak Ketua, ada closing? Ya sebagai penutup ya, nah, artinya bahwa setelah saya ini langsung saya kembalikan kepada Mas Budi, tidak ada penutup. Jadi ini proses pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah dilakukan oleh KPK, yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lain. Ini juga membuktikan atau menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kegiatan atau aktivitas yang sudah nyata yang dilakukan dalam rangka mendukung daripada Bapak Presiden, pastinya seperti itu. Ya, dari sisi pencegahan, kemudian dari sisi penindakan, pendidikan, dan lain-lain. Nah, saya titip pesan nih, gitu, titip pesan artinya ini kan kegiatan yang penindakan yang sudah dilakukan oleh KPK ini berhubungan dengan pelayanan publik. Ya, artinya pelayanan publik itu sektornya kan banyak. Ya, termasuk juga di dalamnya ada perizinan. Nah, sebenarnya sudah ada contoh yang sudah berjalan, bahkan sudah bagus, ya, sudah masif dilakukan oleh banyak pemerintah daerah, provinsi, bahkan sampai tingkat kabupaten. Yaitu di tingkat daerah itu dituntut untuk membentuk PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Gitu. Nah, kenapa kemudian menurut saya harusnya pusat juga membuat itu, pelayanan terpadu satu pintu yang dipusatkan dalam satu titik, dalam satu lokasi, sehingga nggak ada lagi. Contoh misalkan RPTKA, ini orangnya harus ke Kementerian Tenaga Kerja. Ya, meskipun dilakukan secara daring, tapi pasti kan ada 1-2 kegiatan, mungkin minta informasi, butuh sesuatu, ngambil dokumen, atau mungkin menyerahkan dokumen yang diminta atau dicek secara langsung, itu kan perlu dia datang. Nah, kalau ini dilakukan, misalnya pengurusan impor barang, ya, pengurusan urusan perdagangan, perindustrian, dan lain-lain ya, banyak hal, yaitu kalau ini disatukan kan ini juga memberikan pelayanan yang baik, masyarakat nggak perlu harus ke sana kemari, apalagi kalau pelayanan publik atau perizinan yang diminta itu ada kaitan dengan kementerian terkait lainnya. Jadi tidak perlu harus ke sana kemari. Saya yakin kalau ini dilakukan satu pintu, semuanya akan memberikan pelayanan yang terbaik ya untuk menunjukkan saling bersaing antara kementerian yang lain-lain sehingga masyarakat akan mendapatkan dampak yang positif dari pelayanan terpadu tersebut di tingkat pusat, yang di tingkat provinsi, kabupaten, kota sudah bahkan ada mall PTSP tingkat provinsi itu. Ya, ada mall PTSP. Nah, mungkin
di pusat kalau dilakukan itu menurut saya terobosan. Ya, apakah ini dilakukan oleh Kementerian Pak Nerbi atau mungkin dari kementerian yang lain, ya tentu silahkan. Kita semuanya akan berkontribusi dan berkolaborasi untuk melakukan kegiatan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Terima kasih untuk semuanya atas kontribusi yang sudah diberikan kepada KPK pastinya. Itu ya, mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, ya tetap bisa melakukan aktivitas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Budi. Silakan, Mas Budi. Terima kasih Pak Ketua, Pak Deputi, Pak Dirdik, dan juga tentu teman-teman media yang selama 2-3 hari ini membersamai KPK mengurangi jam istirahatnya demi mendukung pemberantasan korupsi. Sudah azan, jadi kita akan memberikan kesempatan buat teman-teman jurnalis untuk beristirahat, rehat sejenak. Karena kami yakin kawan-kawan cukup lelah ya selama 2 hari ini. Kami tutup, sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.